Ya, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program SOS setelah agak lama kita ada jeda bersama saya Jarod Wijanarko dari keluarga Indonesia Bahagia. Dan kali ini kita hadir tamu dari Nunjau di Sumatera Utara, tapi tepatnya di kota mana nanti kita akan perkenalkan, yaitu Ibu Iriani. Selamat jumpa Ibu Iriani. Selamat malam Pak. Ya, ini kan nama belakangnya Pardede, nggak mungkin dari Solo atau dari Bali. Dari Medan Pak, Batak. Sumatera Utara. Kotanya di Sumatera mana Utara. tinggalnya? Di Medan Pak, di Medan. Oh, di kota besarnya, di Medan. Oh iya, nggak Iya, jauh-jauh benar banget. Pak. Ya. Oke, selamat berjumpa dalam program Sahabat Orang Sakit. Dan kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan menghadirkan Ibu Iriani hari ini untuk menjadi saksi dan berkat bagi kami yang menyaksikan program Sahabat Orang Sakit. Berkati pembicaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai acara ini. Amin. Ya, Amin. Ibu Iriani tinggal di Medan, sudah berumah tangga? Sudah Pak. Saya sudah berumah tangga. Anak? Suami saya Marga Manulang, anak saya 2 Pak. Oke, bukan Ya. suami yang 2 ya, bukan ya? Oh, jangan sampai Pak. Ya. Ini yang mengalami sakit ibu, suami atau anak ini? Saya sendiri Pak. Oke, boleh mulai ceritanya atau ceritanya gimana nih? Ceritanya yang pasti Pak, tidak pernah saya duga-duga ya apa yang terjadi pada saya itu tepat di tahun 2017. Nah, di saya menerima berkat Tuhan lewat sakit penyakit. Tentunya yang tidak pernah saya pernah bayangkan, di mana penyakit saya sangat mengerikan bagi saya gitu, karena dia menyerang otak saya nih, kepala. Gejalanya awalnya gimana? Awalnya sama sekali nggak ada gejala di bagian kepala justru itu Pak. Itu saya pertamanya itu ceritanya pulang pesta nih hari Minggu malam. Nah, di situ saya tiba-tiba jam 10 malam itu saya sakit perut, sakit sekali, bukan sakit perut yang biasa gitu kan, di sebelah kanan. Wah, sakitnya luar biasa sampai saya minta tolong ke suami supaya saya dibawa ke rumah sakit gitu yang terdekat karena nggak tertahankan gitu. Ditusuk-tusuk gitu perut saya itu Pak. Oke. Jadi lalu saya dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Nah, di sana ambil darah dan hasilnya keesokan harinya. Lalu dokter berkata, "Oh, Ibu, di sini ini kayaknya ini ada batu-batu di saluran kandung kemihnya." Itu ada batu-batu kecil. Nah, itu awalnya. Nah, tetapi selama di sana saya berobat ya, di treatment selama 1 minggu tidak ada perubahan Pak justru di sana. Nah, lalu saya dirujuk ke rumah sakit yang lain, ke TPB gitu kan. Nah, jadi di sana di TPB saya diambil lagi darah. Nah, saat itu seluruh tubuh saya sudah kuning yang kuningnya kayak orang yang sakit lever itu ya kayaknya Pak ya, lever tuh. Kuning semuanya dari mata, kulit dan semuanya. Lalu dokter bilang, ini sama suami bilangnya ini kayaknya hasilnya ibu ini kena lever loh Pak. Sama suami bilangnya gitu. Ini tadi dari ini ya Pak ya, dari perut nih. Berubah lagi. Oke. Ini pasti obatnya berubah lagi dong Pak, kan gitu nih yang dikonsumsi. Oke. Seminggu di situ, nah semakin saya drop Pak, semakin saya drop lagi. Nah akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit TPA. Nah, karena saya mungkin mau di MRI gitu ya Pak ya, semua dengan komplit gitu. Nah jadi di sana dokter berkata dengan diagnosa yang lain lagi Pak. Waduh. Pokoknya ya itulah dia prosesnya Pak. Diagnosanya berbeda lagi. Justru di sana saya dibilang sakit saya Pak komplikasi. Jadi ada jantung, ada gula, ada lever, semuanya ada gitu loh Pak. Waduh. Nah, itulah awal ceritanya Pak. Dan akhirnya ketika saya di sana itu ada yang kejadian yang memang sangat mengerikan. Saya semakin drop Pak, semakin drop. Dengan HB saya itu saya di bawah 100. HB di bawah 100 yang normalnya harus minimal
itu 150.000 minimal itu harusnya ada di tubuh kita, Pak. Jadi saya di bawah 100, kalau nggak salah 80 gitu. Sampai pada saat itu saya tidak sadarkan diri seperti orang yang sudah meninggal kurang lebih 10 menit. Mata saya sudah putih semua, badan saya sudah pucat semua, mata sudah kebalik, dipanggil-panggil sudah nggak nyadar lagi kan. Gitu. Jadi di situ memang nggak tahu lagi, kayaknya nggak tahu lah pada saat itu tuh, waktu itu kebetulan mama saya yang menemani saya dan bapak dan suami juga yang ngelihat itu, kayaknya mereka sampai menjerit-jerit manggil-manggilin suster untuk melihat ini gimana anak saya kok bisa nggak gerak lagi dia kayak gitu, nggak gerak lagi nih, dokter gitu, heboh lah Pak pokoknya pada saat itu. Dan rupanya saya harus membutuhkan 3 kantong HB untuk harus ditransfusi saat itu juga. Dan yang paling mengerikannya lagi ketika suster berkata kepada dokter, melaporkan bahwa Pak, dokter tidak ada lagi tuh kantong HB itu, yang di stok kita tuh nggak ada gitu, padahal perlu 3 nih Pak. Nah saya nggak tahu, makanya saya yakini memang saat itu Tuhan bekerja. Lalu bapak saya bilang minta tolong sama susternya, suster tolong cek betul di ujung-ujung, mungkin di ujung-ujung drop paling belakang itu tersembunyi ada gitu, sampai bapak saya mohon. Karena susternya bilang begini, Pak, tidak ada lagi dokter. Itu gimana nih, mau ke PMI jauh banget. Ini lokasinya ini jauh sekali, Pak, kalau ke PMI lagi menunggu gitu. Jadi akhirnya suster itu pun melihat kembali ke kulkasnya, ke rak kulkasnya itu untuk melihat itu. Puji Tuhan ada satu botol saya di ujung paling belakang. Wah, saya percaya pasti itu memang Tuhan yang bekerja, Pak. Lalu itu masuk transfusi 1, botol itu saja hanya ada 1. Dan puji Tuhannya saya semakin sadar. Tuhan sadarkan kembali. Nah, walaupun butuh beberapa jam untuk menyadarkan saya, Pak. Kalau enggak, saya memang sudah selesai gitu. Nah, dan akhirnya setelah saya sadar dari ruang ICU, saya sampai berapa hari, lalu saya dipindahkan. Ada juga lah kurang lebih 1 minggu Pak saya di ICU. Nah, lalu saya dikeluarkan ke kamar rawat inap biasa ya, sudah bisa gitu ya. Nah, di sana saya sampai 3 minggu Pak di rumah sakit tersebut. Hampir 1 bulan Pak. Nah, 1 bulan Pak, badan saya penuh dengan biram-biram Pak. Biru-biru kayak dipukulin, kayak digebukin gitu. Iya, kayak lembab-lembab kayak dipukulin gitulah. Nah, saya nggak ngerti kalau ditanya sama dokter, memang karena itu tadi, karena darah saya yang di bawah 100 itu tadi, katanya sih begitu kata dokternya. Ya, sel darah merah saya berkurang banget gitu. Dan akhirnya 3 minggu di sana, nah, saya udah mulai baik, dan saya diizinkan pulang, Pak. Jadi 3 minggu di sana tadi, Pak. Nah, sesampai di rumahnya, Pak, baru 1 malam, akhirnya saya kejang. Sampai di rumah. Waduh, kalau saya cerita sama Bapak, kejangnya itu sangat sakit sekali, Pak. Sakit sekali. Dah sakit, kejangnya itu kayak narik saraf itu semua dijepit semuanya gitu. Semua dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, jadi itu kenanya itu kebetulan di sebelah kiri, tubuh saya di sebelah kiri. Nah, itu yang paling kejangnya, lebih mengerikan sekali. Tubuh sebelah kiri saya. Dan hingga sampai beberapa kali saya kejang. Nah, saya langsung lumpuh, Pak. Waduh. Itu dia. Saya langsung lumpuh, bahkan menggerakkan badan pun saya nggak bisa lagi semuanya. Saya, nggak tahu lagi deh, Pak. Kalau mau ceritakan itu, saya langsung bisa sedih. Sedih sekali, Pak. Nah, jadi lumpuh total, dan akhirnya saya kembali dilarikan ke rumah sakit. Saya dilarikan ke rumah sakit swasta ya, dengan pemikiran mungkin ya Pak, karena tadi saya pakai fasilitas dari pemerintah. Ya. Nah, itu hasilnya, dan mungkin keluarga bilang oke lah pakai fasilitas yang umum,
kita bayar pribadi, mungkin pemikirannya akan obatnya lebih baik, kan gitu. Pemikiran. Dan akhirnya saya di drop lagi ke rumah sakit, dan saya di MRI kembali. Di sana di MRI kembali. Nah, jadi di MRI kembali sana, lalu dokter memberitahukan diagnosanya, hasilnya. Nah, lalu dokter berkata, sepertinya di kepala ibu ini, dengan kata-kata sepertinya ini ya Pak, sepertinya di kepala ibu ini gumpalan darah di otak, atau kayak cairan nanah, bernanah otaknya. Wow. Ya, infeksi dari virus gitu lah, istilah kata dokter. Jadi diagnosanya lain lagi nih, beda lagi. Lain lagi Pak, lain lagi. Pusing deh. Pusing. Dan saya menjalani itu sampai berbulan, hampir beberapa bulan dong Pak. Saya yang sakit itu sampai banyak menjalani prosesnya itu. Nah, lalu suami saya berkata, dokter, tadi dokter berkata, sepertinya, apa tidak pasti, dokter, gitu. Lalu dokter dengan tegas menjawab, kepastian itu hanya bisa dilakukan ketika kita akan melakukan bedah kepala. Bayangkan Pak, kalau dengar itu gimana loh Pak? Iya. Aduh, suami saya lemas, orang tua udah seperti nggak punya harapan. Aduh, ini kepala ini kayaknya sumber semuanya kan di sini nih. Iya. Gitu. Nah, dan kemungkinan juga apa nanti efeknya, berhasil atau tidak itu sedikit kemungkinannya kan Pak. Nah itu. Ya. Kalau tersembuh nanti misalnya pasti hidup apa gimana ya. Benar gitu. Kalaupun sembuh, berhasil operasinya, pasti ada efeknya yang lain. Sarafnya udah keputus atau gimana. Nah itu pasti banyak Pak efeknya. Dan itu sudah dikatakan dokter kepada orang tua saya dan suami memang. Nah, jadi tergantung Bapak apakah mau atau tidak nih melakukan itu gitu kan. Ini harus cepat Pak, sebelum terlambat. Itu didesak dokter begitu kan. Wah, kalang kabut deh. Itu pokoknya malam-malam itu hasilnya langsung diberitahukan, lalu keluarga berembuk, semua di telepon, ini paman gimana nih, disuruhnya operasi kepala begini. Lalu semua saudara-saudara berkata, aduh nggak benar nih, nggak benar. Ayo kita cepet terbangkan, nah, gitu. Dalam keadaan lumpuh, gimana caranya bawa ini? Maafnya kan ini kan Pak, saya ini kan agak gemuk nih posisinya. Ketika tambah lumpuh, saya kan tambah berat nih. Ya. Karena bebannya kan nambah tuh. Waduh, gimana nih? Nah, paspor sudah mati. Bagaimana mengurus cepat gitulah semuanya. Jadi ini kan MRI-nya di Medan. Di Medan. Tapi diputuskan kalau mau operasi ke Penang. Nah, enggak, tadinya dokternya minta supaya segera operasi di rumah sakit tersebut. Oh, oke. Tetapi orang tua saya nggak mutusin dulu, dia masih berembuk ke keluarga dulu semua. Iya. Gitu. Lalu keluarga bilang semua, oh nggak betul ini, nggak betul. Ini kepala bukan bagian tubuh yang main-main ini. Ayo kita minta tolong, kita bermohon, kita minta tolong sama Tuhan supaya dilembutkan hati dokter. Kita usahakanlah bawa ke luar negeri gitu. Gitu. Dan akhirnya kami memang minta tolong sama dokter, keluarga bilang ke dokter bukan ingin tidak percaya kepada dokter. Tetapi kami mohon, entahnya ini yang terakhir yang bisa kami lakukan untuk anak kami ini. Kami mau berikan yang terbaik, dokter. Kami mau bawa dia dulu keluar ke Penang. Tolong dokter. Jadi saya percaya Tuhan kembali bekerja atas hati dokter. Dilembutkanlah hati dokter. Lalu dokter memberikan surat layak terbang pada saat itu. Jadi keluarga ngambil keputusan kalau telah operasi di Penang. Di Penang, benar. Tapi tadinya keluarga berpikir gini, bisa jadi mungkin enggak itu kan gitu pemikiran ini kan. Nah, di Penang mau dicek ulang nih, cek ulang nih. Ulang deh apa penyakitnya bener otak enggak nih kan dokternya masih bilang kayaknya gitu ya. Yes, betul. Jadi akhirnya ke Penang nih. Ya, akhirnya ke Penang. Dan saat itu saya cepat diurus paspor, saya sampai ke Penang, dan di sana saya sampai ke sana kan harus cek ulang nih semua, ya kan Pak. Nah, lalu segera di MRI kembali, jadi diputuskanlah memang kata dokter itu dia langsung berkata bahwa otak ibu ini sudah ditutupi
nanah. Oh, berarti Ya, sama. abses. Sama Yes. dia. Oke. Tapi abses langsung. Tadi di Ya. Medan bilangnya ada 2 kemungkinan kan. Ini langsung Ya. abses gitu kan. Abses. Akibat virus, ini harus segera gitu kata dokternya. Kan. Waduh. Ini orang tua saya Pak gemetaran mau menandatangani setuju nggak operasi ini kepala nih. Aduh, bapak saya. Karena kebetulan suami pada saat itu paspornya nggak ada. Jadi bapak dan mama saya yang nemani saya yang sudah tua berumur 65 tahun, bapak saya, mama saya 62 tahun. Waduh, membawa belum pernah keluar negeri lagi loh Pak. Coba bayangkan. Berani sekali memang orang tua ini demi anaknya itu loh Pak, perjuangannya itu. Nah, Wah. jadi dia berdoa, Tuhan, aku harus gimana nih, tanda tangan atau tidak nih? Tapi kata dokter harus tanda tangan, kalau nggak bisa dioperasi. Ya udah, akhirnya dia tanda tangan. Terjadilah operasi. Itulah tadi Pak fotonya saya yang tadi Ya, sebelum operasi. Saya tunjukkan ya, nanti habis itu kita sambung lagi dulu. Jadi ini saya mundur ke belakang dulu deh. Ini sebelum sakit ya. Benar Pak. Sebelum saya sakit. Ya beda ya. Ini begitu sakit. Ini yang udah di Penang nih ya. Ini sudah sampai di Penang, baru sampai. Makanya rambutnya masih panjang tuh, baru sampai ke Penang. Oke. Terus ini, ini udah dioperasi nih. Sudah dioperasi. Makanya pakai tutup kepala yang dikasih. Ya, rambutnya habis dibotak, lalu itu, waduh, pokoknya kalau cerita ini Pak, itu ada seperti tabung untuk nampung darah itu, yang bulat kecil itu Pak. Oh ini nih. Yes. Oh, oke. Itu kepala saya itu Pak, waktu operasi itu dibor sampai ke dalam itu, saya sampai terasa tuh batang tengkorak saya kayaknya, Iya. Waduh. Nah, mungkin saya stop dulu. Kan ya akhirnya singkat cerita operasi berjalan baik ya. Coba sebentar saya kasih fotonya sekali lagi deh ya. Ini juga setelah operasi ya. Iya, ini setelah operasi. Setelah operasi. Nah, tetapi baru 1 hari tadi setelah operasi Pak, ini baru 1 hari di ruang keluar dari ICU. Ya. Nah, tiba-tiba di situ saya juga mengalami tidak sadarkan diri lagi, Pak. Seperti orang meninggal lagi tadi. Itu lagi kejadiannya, Pak. Itu sampai beberapa hari saya di ICU, Pak. Tidak sadarkan diri setelah operasi. Nah, memang katanya kalau operasi itu dinyatakan baik, itu biasanya kita berdoa selama 4 hari ini jangan sampai terjadi apa-apa. Gitu kan. Rupanya saya terjadi apa-apa. Makin ketakutan lah orang tua ini, Pak. Sampai numbuk-numbuk dinding bapak saya. Menjerit-jerit. Karena saya nggak sadarkan diri lagi, Pak. Wah, mengerikan, Pak, kalau mengingat itu. 4 hari itu berarti ya nggak sadarkan diri ya? Iya, sampai 4 hari, Pak. Nah, di hari terakhirnya tiba-tiba kembali normal lagi, Pak. Entah kenapa, itu pasti Tuhan lagi tuh yang bekerja, Pak. Tiba-tiba yang tadinya tit. Waduh, udah nggak tahu lah. Bapak saya di luar dan dengerin itu. Monitor itu udah, cemas sekali, Pak. Dan akhirnya puji Tuhan. Sekarang kita lanjut masuk ke bagian esensi. Jadi saya lompatin ceritanya ya. Boleh, jadi Pak. Setelah di Penang, akhirnya sempat di ICU 4 hari, tapi ini gambar setelah akhirnya membaik ya. Puji Tuhan, ya ini. Tuhan membaik, oke, bahkan sudah sembuh. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kan cukup panjang nih ceritanya dari yang sakit perut dulu, ganti sakit yang lain, lalu vonis ada mungkin nanah, vonis harus operasi, tapi kadang walaupun ceritanya itu ketindakannya mungkin yang paling berbahaya saat dioperasi, tapi kadang ketakutannya yang berbeda. Nah, kalau dari cerita yang keseruan tadi, yang paling menakutkan tuh vonis yang mana atau yang pas kejadian yang kapan? Yang paling takut sekali. Kalau diingat-ingat. Vonis ketika harus bedah kepala, Pak. Jadi malah yang waktu masih di Medan, tapi dokter udah bilang nih harus operasi kepala nih gitu ya. Yes. Ya. Itu. Karena kalau waktu di Penang kan tinggal kayak peneguhan, bener juga. Tapi waktu di Medan itu kan pertama kali nih, kepala mau dibuka nih, dibedah nih, buka. Benar, Pak. Itu yang paling menakutkan ya. Paling serem, paling nggak bisa ngebayangin, Pak. Apalah nanti jadinya gitu kan.
nggak bisa bayangkan, Pak. Nah, terus dari titik itu kan akhirnya berani mengambil keputusan ke Penang, bahkan yang mengantar adalah orang tua yang belum pernah keluar negeri. Iya, benar. Ini Betul. kan pasti butuh suatu kekuatan. Apa yang dulu membuat bangkit dari titik terendahnya itu, apa yang didapatkan? Atau siapa yang membuat bangkit? Yang membuat bahwa saya, kan ada juga orang yang begitu istilahnya presentasi sebut itu kecil gitu ya. Benar. Udah nyerah aja deh, daripada ngabisin biaya, ntar jual rumah, jual apa, nyerah deh gitu. Tapi kan ini nggak nyerah nih, ya. Siapa yang membuat tidak menyerah? Puji Tuhan, pada saat kami di Penang itu, Pak, kami bertemu dengan komunitas sahabat orang sakit, Pak. Nah, jadi komunitas itu kebetulan yang melayani saat itu, adik itu orang Batak nih. Nah, jadi kan orang tua tuh berpikir, ada teman saya ternyata di sini, kan gitu. Ada boru saya nih, kalau anak saya bilangnya gitu ya, boru. Kalau sama-sama jumpa orang Batak itu bilangnya, Pak, ya. Jadi adik ini selalu bilang, ayo Namboru, ayo Amang Boru, bilangin ke orang tua saya gitu kan. Kakak Iriani pasti sembuh. Kakak Iriani pasti sembuh. Ada mujizat loh, Amang Boru, Namboru gitu bilangnya kan. Jadi kita selalu berdoa aja ya. Jangan putus pengharapan gitu kan. Jadi kayaknya di situ saya percaya mungkin tuh orang tua saya tuh kayaknya di situ gitu. Penguatannya dia kayak punya temen, terus dikasih peneguhan firman Tuhan, terus dia kayaknya oke, saya percaya gitu. Karena Iriani sendiri dalam keadaan nggak sadar ya. Iya benar. Jadi banyaknya nggak sadar kok, Mbak, yang lebih bergumul sebenarnya orang tuanya sama suaminya nih ya. Orang tua, benar Pak, benar itu. Yang mengantar, yang membiayai. Kalau yang sakit mah udah nggak koma, udah nggak bergumul lagi ya. Iya. Kalau Iriani sendiri waktu di Medan kan masih sadar dong. Yang waktu dikasih keputusan bahwa ini otaknya dan nenahnya gitu. Iya Pak. Waktu di Medan, saya memang hanya suka bernyanyi dan memuji nama Tuhan dan banyak yang mendoakan. Jadi tuh kayaknya saya membuat suatu penyemangat sama saya. Karena ketika saya sakit itu Pak, saya justru semakin sering baca firman Tuhan Pak di situ. Penyerahan diri saya itu memang Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, apapun yang mau Kau lakukan, aku udah siap gitu. Tapi aku percaya mujizat itu ada. Ketika saya terus berseru, menaikkan pujian, saya sering bernyanyi Pak. Karena memang saya hobinya nyanyi gitu kan. Penyemangat saya. Terus karena saya ini kan profesinya guru ya Pak ya. Nah ketika saya sakit itu di rumah sakit tuh sering siswa-siswa saya itu ngunjungin saya gitu kan. Oke, ini yang waktu masih di Medan dong ya? Iya Medan, di Medan Pak. Ya. Oke. Jadi kalau saya ngeliatin anak-anak murid saya itu kan, ayo semangat ya Miss, semangat ya. Yo pasti Miss sehat, pasti Miss sehat gitu-gitu mereka. Rasanya tuh Tuhan aku pasti sehat kan Tuhan. Aku masih pengen ngajar mereka. Aku masih pengen mendidik anak-anak-Mu ini Tuhan gitu. Ngelihat mereka tuh nangis lagi sampai Pak, aduh. Jadi saya semakin semangat, ayo semangat gitu. Jadi semangat untuk sembuh gitu loh Pak waktu di Medan. Masih merasa dibutuhkan, ada yang membutuhkan, ada yang bahwa hidup ini mereka membutuhkan kita ya. Tapi sekali lagi, waktu benar-benar ini otak ada nanahnya nih kayaknya pasti dibuka nih itu karena selalu melawan ketakutan. Kalau secara pribadi dari Iriani sendiri kekuatan atau tadi bilang bahwa nyanyi, baca firman, ada ayat tertentu yang membuat yakin gitu, makanya kayak nggak nyerah tapi bangkit. Yes. Dari Yesaya 41 ayat 10 Pak. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sebentar saya cari Yesaya 41 ayat 10. Oke, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan supaya bisa dibaca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, boleh bercerita apa yang didapat dari ayat ini waktu itu? Ya, jadi
ketika saya mendapatkan ayat ini, Pastor, Pak, saya menggantikan nama saya. Ya, saya memasukkan nama saya di sana. Wow. Ya. Jadi janganlah takut sebab aku menyertai Iriani. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahnya Iriani. Betul. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong Iriani. Aku akan memegang Iriani dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Gitu bacanya. Yes, wah. Benar sekali Pak, betul sekali Pak. Wah. Jadi jangan takut Iriani, sebab aku menyertai engkau Iriani, ya begitulah Pak. Jadi semakin menguatkan saya, aku nggak sendirian, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil di dalam apa yang dipikirkan manusia, tapi di dalam Tuhan itu pasti bisa. Nah, itu. Kuatlah saya Pak di situ Pak, jangan takut Iriani. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu, Irian. Haleluya, itulah Pak. Oke, nah terus setelah mendapat ayat itu kuat, bangkit, tapi kan kenyataannya juga tidak semulus itu ya prosesnya. Benar, Pak. Sampai Penang tadi, operasi, ternyata malah pakai koma segala. Benar, koma. Wow. Nah itu ada pergumulan lanjutan nggak, tuntunan Tuhan yang lain atau lewat tadi udah bilang ya lewat SOS, sahabat orang sakit yang mendoakan, mendapat tambah kekuatan. Ada lagi yang mau dibagikan? Jadi pada saat saya ada komunitas yang menguatkan, itu benar seperti yang Bapak sampaikan, tidak sampai di situ saja kan. Perjalanan saya masih panjang Pak, apalagi ketika saya pada saat saya sakit Pak. Tadi kalau bisa kita lihat di foto yang pertama, saya lagi menggendong anak saya 1 tahun, itu saya baru melahirkan, Pak. Oke, tunggu sebentar. Wow. Ya. Tunggu. Jadi saya pada saat itu baru melahirkan anak saya yang kedua. Oke, sebentar ya. Saya cari fotonya dulu. Saya foto malah yang sebelum sakit ya. Ya, sebelum sakit, Pak. Oke, sebentar. Tapi ini menjelang sakit berarti ya? Benar. Oh. Nah, ini dia. Ini saya baru melahirkan anak saya yang kedua berumur 1 tahun 2 bulan. Wow. Nah, jadi pada saat itu yang terdiagnosa sakit perut tadi? Iya, benar. Proses dimulai ya, ceritanya dimulai, itu anak 1 tahun 2 bulan? 1 tahun 2 bulan, Pak. Wow. Nah, berarti ke Penang pun itu ninggalin anak ya? Wah, ninggalin anak yang masih kecil sekali, yang masih butuh saya sekali. Aduh, ASI dong dia? Masih ASI, Pak. Harusnya ASI. Nah, akhirnya harus berhenti semuanya. Bahkan waktu di rumah sakit Medan pun udah berhenti deh. Iya, benar, Pak. Nah, apalagi saya sudah mengkonsumsi banyak sekali antibiotik, obat-obatan. Nah, jadi saya pasti otomatis berhenti ASI saya akhirnya. Nah, jadi wow. Saya bersyukur memang punya suami yang mensupport. Nah, jadi ketika saya sakit, anak saya masih kecil, setibanya saya pulang dari Penang itu, Pak. Nah, jadi harus ada 2 orang yang harus diurus suami saya. Ya, anaknya sama mamanya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, Bapak bayangkan, Bapak-bapak coba nih, Pak. Duh, kan kita kadang-kadang nih, Pak ya, secara manusiawi jarang banget gitu ya Pak, ada nih suami yang mengurusin anaknya. Saya bersyukur sekali. Tuhan tuh kasih izin. Suami saya betul-betul sangat peduli kepada saya. Karena mamahnya ikut nganter ke Penang ya? Benar Pak. Kalau mertua? Mertua pada saat itu tinggal mertua laki-laki Pak. Oh, jadi tidak benar-benar ya. Tinggal ayah dan kakek ngurusin cucu kecil baru lahir. Betul. Dan kakek pun pasti udah nggak bisa banyak berbuat, ya tinggal suami bener deh yang rawat. Benar Pak. Nah, jadi di sana setelah ketika saya sudah sampai ke Medan, saya diurus oleh suami, saya diurus oleh anak saya diurus oleh juga bapaknya. Nah, itu karena saya lumpuh nih Pak ya, lumpuh saya total nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh, jadi setelah selesai operasi itu lumpuhnya tetap berjalan terus ya? Masih Pak. Saya pulang dari Penang juga saya masih lumpuh tuh. Nah, makanya benar yang tadi Bapak bilang bahwa pergumulan saya itu nggak sampai di situ saja, masih lanjut proses itu tadi. Nah, saya lumpuh, total saya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Saya hanya bisa tidur dan di kursi roda, Jadi itu suamilah yang
mulai dari mengurusi saya, maaf, buang ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, lalu memandikan saya, kasih makan, lalu anak saya juga diurusin yang baby juga itu tadi, anak saya yang pertama harus sekolah, aduh, pokoknya saya nggak bisa ngebayangin tuh suami tuh ngadepin itu semua. Wah, itu karena Tuhan tuh kasih kekuatan sama dia deh Pak, kayaknya Pak, beneran, betul. Oke. Ya, kembali ke Irianinya sendiri. Selain kekuatan dari Yesaya, ada berkat lain yang mau dibagikan? Jadi ketika saya banyak di tempat tidur, saya tuh kembali lagi seringnya baca firman Tuhan, karena saya hanya banyak di tempat tidur kegiatan saya. Jadi saya membaca firman Tuhan, dan suatu ketika saya ketemu dengan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 26. Sebentar saya tampilkan ya, Keluaran 15 26. Oke. Firman-Nya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oke, silakan dibagikan apa yang didapat dari ayat ini dalam pergumulan itu. Yes. Jadi ketika saya membaca firman ini, saya tiba-tiba, oh my God. Di sini Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Lalu saya kepikiran nih, Tuhan, aku saat ini sakit. Berarti ada nih sesuatu. Dan pastinya ada sesuatu yang memang aku lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Karena sebelumnya begini, Pak. Saya melayani. Sebelum saya sakit, memang saya melayani di gereja, bidang pemuda-pemudi, lalu saya melayani ibu-ibu dalam bidang paduan suara, gitu kan. Tetapi saya tersadar, bisa saja mungkin ketika pelayanan saya itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa jadi apa yang saya lakukan itu justru kesombongan diri saya, menunjukkan kemampuan saya di mata manusia. Saya hebat. Gitu. Tuhan, ini ternyata Tuhan. Aku harus mengakui semua kesalahan dan dosa-dosaku saat ini di hadapan-Mu. Ternyata Kau menegur aku karena Kau mengasihi aku lewat sakit penyakit ini. Tapi di ending ayat itu, Pak, itu luar biasa. Aku akan menyembuhkan. Yes. Ternyata Tuhan juga bilang, aku Irian yang akan menyembuhkan kau juga. Tenang aja. Wah, luar biasa. Jadi ketika saya tertegur, saya dijanjikan juga untuk kesembuhan. Nah, itu saya imani, Pak. Nah, jadi ternyata memang benar sekali yang firman Tuhan juga perkatakan bahwa Tuhan melihat kita bukan karena apa yang kita lakukan juga. Ya, mungkin selama ini kita berpikir kita baik, kita itu sudah, ya, pokoknya baiklah. Nah, lalu satu lagi, belajar mengampuni ternyata, Pak. Karena memang saya ada sesuatu dosa yang saya simpan sendiri. Gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, jadi pada akhirnya saya harus mengakui semuanya. Ya, terhadap suami, dan terlebih terhadap orang tua, terhadap Tuhan terlebih. Itu dosa yang saya betul-betul simpan pada saat itu. Tapi ketika saya mengakui semua itu, saya sudah lepaskan semua itu. Dan saya percaya, itulah mungkin sebabnya saya menerima anugerah kebaikan Tuhan itu, yaitu lewat kesembuhan yang saya alami sampai saat ini. Pelepasan itu semua. Nah, jadi pulang dari Penang itu sempat lumpuhnya berapa lama? Apa di kursi rodanya? Atau dalam arti lumpuh ya? 1 tahun lebih, Pak. Wow. 1 tahun lebih, Pak. Benar. Saya percaya, saya nggak pernah bayangin, Pak, saya bisa berdiri lagi, saya bisa berjalan lagi loh, Pak. Kalau sebentar dah memang harapannya sembuh, ada yang udah setahun, udah lama banget, udah sempat mikir kayak
ya bakal begini dah kira-kira gitu. Yes, bakal Makanya begini. ya tadi itu jadi berarti sekali ya. Benar, Pak. Kalau orang cuma sakit demam, tifus atau apa gitu ya, yakin deh sembuh. Tapi kalau lumpuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Oh, udah deh mulai mikir bahwa sembuh nggak nih kita. Makanya ayat tadi menjadi berarti banget ya. benar, Pak. Oke, nah Benar, singkat cerita jadi bulan ke berapa itu bisa berdiri? pada saat menjelang tahun ajaran baru nih, Pak. Kan di tahun depannya lagi tuh di bulan-bulan April, ya itu pokoknya saya sakit 2017, 18 ke 19 tuh. Ya, pulang dari Penang saya 2017, jadi mulai treatment 2019, saya masih lumpuh sampai ke 2020, saya masih lumpuh. Nah, di awal-awal Aprilnya itu, nah saya udah mulai treatment. Hampir 2 tahun nih sebenarnya malah. Iya, sebenarnya hampir 2 tahun juga, Pak. Bayangkan, Pak, saya maafnya saya di tempat tidur, itu segala-galanya deh, Pak. Segala-galanya mulai dari buang air besar, buang air kecil, dilap untuk mandi, untuk makan. Aduh. Wow. Waduh. Terima kasih, luar biasa. Oke, begitu sekarang sudah sembuh ya, dan saya akan tunjukkan fotonya dulu deh ya. Wow, setelah hampir 2 tahun kalau angkanya tadi. Haleluya, puji Tuhan. Bisa berdiri, bisa sehat bahkan ya. Oke. Sekarang begitu sembuh, mengalami kesembuhan, bisa berdiri. Apa yang Iriani ingin lakukan dalam hidup yang sekarang ini, yang selanjutnya? Wah, sejak saya sembuh, saya berkata, Tuhan, hidup saya yang kedua kali ini saya nggak mau sia-siakan lagi. Biarlah hidup saya yang kedua kali ini, Tuhan, Kau pakai menjadi alat-Mu untuk kembali melayani orang-orang yang sakit di sekitar saya, gitu. Nah, jadi ini saya sudah memulai pelayanan saya dari orang yang di sekitar saya dulu terdekat, dari tetangga, dari satu gereja. Nah, ini saya melayani, ada Bapak yang sedang kanker paru-paru stadium 4, Bapak Silitonga. Saya ajak, saya datangi rumahnya. Sebenarnya sih waktu memulai pelayanan itu kan ada rasa malu nih, Tuhan saya mampu nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya berdoa untuk mereka? Terus saya teringat, kemarin itu kan mereka tuh lakukannya begini, gitu. Tuhan pasti ajari saya untuk boleh berdoa untuk mereka. Nah, jadi kesaksian hidup saya itulah, Pak, yang saya ceritakan ke mereka supaya mereka punya pengharapan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sayalah ini saksinya, saya bilang. Bisa bersaksi bahwa saya lumpuh, bahwa saya operasi udah sempat koma. Umur 2 tahun sekarang berdiri. Benar. Menguatkan orang sakit dengan kisah kesembuhan yang pernah Iriani dapatkan ya. Benar, Pak. Dan itu benar-benar pelayanan yang berbeda sekali dengan dulu ya. Benar sekali, Pak. Dulu karena kan, kalau dulu mungkin, Pak, gini ya, kita sering dengar nih orang, kesaksiannya begini, ini gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang enggak ngeh gitu ya, Allah, masa sih betul nggak sih ya gitu kan. Nah, tapi setelah saya sendiri yang mengalami, rasa percaya diri saya untuk memperkatakan firman Tuhan itu kayaknya semakin berani dan semakin lantang gitu. Belum lagi bentuk pelayanan ya. Dulu kan maaf nih, misalnya kayak jadi mimpin pujian, mimpin kur, itu kan kayak sebuah acara tampil di sebuah acara. Benar, Pak. Iya, ya kan? Benar. Tampil gitu, berarti kayak, wih keren ya. Bahkan mungkin persiapannya bukan persiapan doa, persiapan dandan yang lebih lama. Iya, benar, Pak. Iya, betul, Pak. Tapi begitu mengunjungi orang sakit, ini kan beda, nggak ada tampilnya. Ya, benar, ya Pak. Kan? Mengunjungi orang yang tergeletak, kan ini sebuah bentuk pelayanan yang berbeda sekali loh. Kalau bukan karena pernah mengalami, didorong oleh belas kasihan, karena ini sebuah pelayanan yang sangat berbeda, ya. Pelayanan di mimbar, khotbah, WL, bukan saya meremehkan hal itu gitu ya, saya juga khotbah juga, tapi pelayanan di mimbar, khotbah, WL, singers, song leader, itu kan di panggung yang dilihat orang. Benar. Dalam arti tanpa tidak tulus pun masih bisa melakukan kegiatan itu dengan motivasi yang lain. Tapi kalau misalnya Tuhan izinkan sakit, tergeletak, nggak ada harapan hidup, nggak ada harapan bisa berdiri, lalu tiba-tiba berdiri dan hidup, lalu Tuhan berikan belas kasihan untuk melayani orang-orang yang sakit dan mulai bergerak kunjungi tetangga yang sakit, itu sebuah bentuk yang berbeda sekali. Nah, sekarang
setelah melakukan pelayanan untuk orang sakit seperti ini, apa yang Iriani rasakan ini dan juga bagikan, atau ingin pesan yang disampaikan sebagai pesan yang terakhir, karena kita acaranya tidak panjang. Ya, jadi semenjak saya melayani Tuhan itu, Pak, saya tuh semakin gini nih, ini karena sekarang ini zaman COVID ya, Pak ya. Ketakutan dan kekhawatiran itu orang rata-rata itu yang dia rasakan ini ya. Tapi ketika saya nih pribadi ya, tetap kita waspada. Tapi ketika saya sudah hidup di dalam Tuhan, ketika saya kembali melayani orang dan sering mendoakan mereka, rasanya ketakutan saya itu enggak yang seperti mereka rasakan gitu, yang takut banget gitu loh, Pak. Saya enggak, karena saya percaya Tuhan itu ada membentengi saya. Saya dibentengi loh, saya anak yang dikasihinya loh, gitu loh. Jadi saya kayaknya jadi berani untuk pergi ke sana, untuk pergi ke sini gitu. Walaupun kadang-kadang suami berpikir kan, "Ma, hati-hati ya, ini kali lagi COVID hari ini, nanti kamu kena ini gini." Sering sekali suami marah, tapi saya bilang, "Tuhan itu ada, Pak. Saya pasti dijaga." Ketika saya melakukan hal yang baik, bukan yang aneh-aneh, saya melayani orang lain, Tuhan pasti akan jaga saya. Saya bilang begitu sama suami. Nah, jadi untuk closing statement mungkin untuk para pendengar yang saat ini atau pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, saya sih berpikir begini gitu. Kalau Tuhan sudah tolong saya, ya pasti Tuhan juga tolong kita semua, kalian semua yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, sedang mengalami persoalan di dalam rumah tangga atau apapun itu yang menjadi pergumulan. Yakin semakin kuatlah di dalam doa, di dalam penyembahan di dalam Tuhan, semakin pasrah diri, pemasrahan diri betul-betul, dan mengakui setiap hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari lakukan, supaya anugerah mujizat yang luar biasa Tuhan sediakan itu akan diberikan kepada kita. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Iriani buat kesaksiannya. Saya akan kasih penutupan, setelah itu nanti kita berdoa bersama-sama. Iya, Bapak Ibu, kesaksian yang mengingatkan kita bahwa kalau kita diberi hidup yang kedua, tadi Iriani berkata bahwa begitu dia sembuh, ini seperti kehidupan yang kedua, dan itu dipakai untuk melayani Tuhan. Saya mau kasih kesaksian sedikit, ya. Sebenarnya yang mengalami bukan saya, tapi anak saya kena COVID Delta, sesak nafas, bahkan saya berpikir dia dipanggil Tuhan karena dia tergeletak di lantai dalam posisi yang bukan seperti orang sengaja sengaja tengkurap gitu ya, untuk istilahnya posisi proning biar saturasi naik, bukan, dia tergeletak di lantai depan kamar mandi, di depan kamar menuju kamar mandi. Jadi saya pikir wah dipanggil Tuhan. Lalu itu pergumulan yang berat bagi saya. Ketika saya bangkrut saya kuat, ya saya tabah sekali karena hati saya itu nggak melekat dengan uang, walaupun nilai kebangkrutannya benar-benar bermiliar-miliar yang kalau orang lain bisa stroke, bisa stres. Tapi ketika anak saya sakit, pada terus terang itu bagi saya pergumulan yang lebih berat. Kalau singkat cerita, begitu anak saya sembuh, memang yang sembuh itu anak saya, tapi bagi saya itu kayak melihat orang sepertinya sudah tidak bernafas, maka saya lebih menghargai nafas. Saya lebih menghargai sebuah kehidupan. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu ya, saya mau ceritakan, saya pernah saksian bahwa 2019 saya bangkrut di umur usia yang udah mendekati 60. Lalu saya pikir mau ngapain? Nah, singkat cerita, saya punya beberapa ilmu yang baru itu mengenai kesehatan. Dan saya udah mulai pikirkan nih, wah saya bisa mengajari regenerasi sel, olah nafas, sembuh dari sakit pinggang, dari diabetes, dari insomnia, orang sembuh dari penyakit-penyakit psikosomatis. Di tempat lain pun pelatihan kesehatan seperti ini 1 bulan bayar 100.000. Kalau 3 bulan kan bisa 1 orang 300.000. Dan yang ikut itu 1 bulan itu bisa 500-an orang karena emang banyak orang yang pengen sembuh. Di kelompok lain gitu ya, yang saya kalau bukan sombong tapi saya membandingkan, kayaknya saya ngajar lebih jelas deh, kayaknya ngajar lebih oke deh. Kalau saya bisa dapat, ya mungkin awalnya nggak 500, 200, itu sudah 40 juta. Tapi tiba-tiba Tuhan begini, hidupmu tuh aku yang pelihara. Tapi kamu hidup harus memelihara orang lain. Loh Tuhan, tapi ini saya sudah bangkrut ini Tuhan. Nanti saya makan apa gitu? Emang saya melukis, itu 2 lukisan saya. Dan saya hidup dari minggu ke minggu gitu ya. Tapi kan saya kayak apa jaminannya nih kalau tahun depan lukisannya masih laku gitu.
Jadi saya pikir ini sebuah pekerjaan baru saya adalah menjadi coach kesehatan. Tapi Tuhan bilang tidak. Aku yang akan pelihara kamu, tapi kamu hidup, kamu pelihara orang lain. Dalam arti buat orang lain sehat, buat orang lain sembuh. Ya akhirnya saya nurut. Akhirnya saya program yang sudah saya siapkan tadinya, kan saya sendiri tadinya belajar juga dari grup orang lain, dan saya bayar 1 bulan 100.000, saya bayar 3 bulan. Dan saya mulai ngeliatin, wah saya bisa nih bikin yang lebih baik, ilmu saya lebih lengkap, bisa ditambah dengan ilmu nutrisi, probiotik, antioksidan, inner healing, luka batin, kesembuhannya sempurna dah gitu. Mantap deh gitu. Begitu mau launching, Tuhan berbicara bahwa aku akan pelihara kamu. Tapi selama kamu hidup, kamu pelihara orang lain. Wah, akhirnya saya taat dan saya bikin program untuk kesehatan. Baru 10 hari, yang daftar sudah 1.200. Ini saya buka lagi pendaftaran, belum ada 3 hari, sudah hampir 750 untuk gelombang kedua nanti. Dan saya tidak menyesal untuk membuat program ini gratis. Karena sekali lagi, Tuhan mengamanatkan kepada kita, kepada saya, dan juga kepada Iriani tadi. Kalau hidup berarti melayani Tuhan. Kesempatan hidup adalah kesempatan melayani. Dengan cara-cara yang Tuhan sudah berikan kita talenta untuk melakukan pelayanan itu. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu juga, dalam hidup ini tidak semuanya adalah harus berupa pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi pelayanan yang menghasilkan buah. Supaya kehidupan kita, selagi kita hidup, diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan, kesempatan ketiga, saya katakan kesempatan yang keberapa Anda diberi kesempatan hidup. Mari kita melayani Tuhan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, dan kembali saya dan Ibu Iriani akan berdoa bersama-sama, mendoakan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat acara ini, buat kesaksian Bu Iriani yang Tuhan izinkan masuk di dalam sebuah proses hidup, bahkan dalam bayang-bayang maut, dalam lembah-lembah kekelaman, dalam jurang kekhawatiran, dalam ratapan, tentu yang meratap adalah orang tua dan suami, karena Ibu Riani dalam keadaan koma. Tapi melewati itu semuanya, dan sekarang bisa sehat seperti sedia kala, bisa berdiri, bisa pergi ke sana kemari, walaupun sempat hampir 2 tahun hanya di tempat tidur. Sebuah kehidupan yang baru, sebuah kesempatan yang baru. Dan kami berdoa juga untuk pemirsa dari acara ini, mungkin juga pernah mengalami atau sedang mengalami, diizinkan Tuhan dalam sebuah proses. Dan biar kami boleh belajar untuk kita berjanji di hadapan Tuhan, bahwa kalau kami diberi kesempatan hidup, maka kami akan melayani Tuhan, dan kami akan melayani sesama dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan sudah ada berikan di dalam kami, tinggal kami mengembangkannya untuk kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar kesaksian dan diberkati, dan juga mendengar firman-Mu dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, itulah acara hari ini. Terima kasih Bu Iriani untuk kesaksiannya. Terima kasih Pak. Salam buat suami, buat ayah ibunya yang masih ada, papa mertua yang masih ada, dan juga buat anaknya si kecil yang daftarnya bertambah besar. Yes, Pak. Tadi yang lewat di belakangnya itu yang paling kecil. Iya, benar Pak. Sehat, iya, Tuhan berkati. Ya. Oke, ya, terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Shalom. Ya, mari sampai jumpa di acara selanjutnya, para pemirsa. Tuhan memberkati.